Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri beserta para sahabatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang membimbing kita keluar dari alam kejahatan. Selamat mengikuti seminar hukum pidana adat dalam pembaruan hukum nasional. Kenapa? Karena di Jambi hukum adat Jambi daerah lain. Hukum adat Jambi itu lahir mula-mula seperti jalan setapak di tengah rimbo, tetapi pada saat orang kayu hitam menjadi raja diproklamasikan saat dipadu adat dengan syarat dengan memotong kerbau setengah dua di pukul seguntal. Ini maka itu ekstensi hukum adat itu kalau saya di Jambi ini tidak pas, harus ekstensi hukum pidana adat. Bapak-bapak, para hadirin yang saya muliakan, ada pantunnya. Kalau kita pergi ke darat, tongkat adat kamu jangan berubah. Di dalam kata persamaan adat Jambi disebut, Bismillah mulanya kalam, Rasulullah namanya itu. Septingi bau, timuran bangkai, sekuk pinggang talago darah, surut pada kebenaran adat bersani syarat pesan kita. Mulai dari ombak nan basarung, angin nan bapuhun, usul asal pangkal kato penuh ibarat dan kiasan. Perahu panjang 9, sahat tuan sesak kemudi, bukan sahat rumpung dengan rempang, cekak dengan balah silam dengan seketo, tapi sahat adat dengan pusaka, sesak unang dengan teliti, udang dengan pemakai. Mulai bertingkat naik, meninggalkan rueh dengan buku. Manusia bertingkat turun, meninggalkan waris dengan pusaka. Waris dijawat dari nantu, khalifah dijujung dari nabi. Patahli berganti li, lapuk kuah jadi pungtung. Hidup kedang silih baganti, mati silih batumba. Pak napuh hidup tanjung, kilap situ begitu situ. Menjago pucuk undangan limu, titian tereh tangga batu, cermin gedang nantak kabur, lantak dalam nantak goyah, kaping tak terkasut, kato mupakat, tak lapuk di hujan, tak lekang depan. Sudah terpaik di adat 4, adat yang sebenar adat yang teradat, dan adat yang diadatkan, serta dan adat istiadat. Sudah menjadi pegang pakai hukum adat 97, hukum 65, undangan 4, hukum perorangan, hukum perkawinan, hukum peikatan, hukum perkawinan, hukum pewarisan, hukum tanah ribo dan air, undang rajo, undang kampung, undang lari jaju, dan undang 20. Itulah adat bersani syarat mengatur adat pemakai, dari nenek turun ke bapak, dari bapak turun ke aku, dari aku turun ke anak, dari anak turun ke cucu. Orang Jambi bukan kayu karena emas, bukan kenyang karena makan, bukan tampan karena ruko, tapi kayu di adat dengan pusako, kenyang de undang dengan teliti, tampan de udi dengan basuh. Bapak-bapak, para hadirin yang saya muliakan, begitulah kira-kira kata persembahan adat yang disusun oleh nenek moyang kita tahun 1502 Masehi di Sepuntan. Satu titian tereh tanu batu. Titian tereh, kalau bapak paham apa itu kan baik.
batu apa? Kita mengetahui menurut orang adat, itulah ayat-ayat Allah yang berada dalam Al-Quran yang berisi perintah dan larangan. Itu sumber hukum. Jadi karena ayat Allah itu ada dua. Pertama, ayat Allah yang dalam Quran disebut wahyu. Ada ayat Allah yang berada di alam semesta ini. Kenapa ada gempa bumi? Kenapa kau jatuh ke bawah bukan ke atas? Kenapa kau hanyut ke hilir tidak kemudian? Kenapa ada gempa? Kenapa ada gunung meletus? Itu ayat Allah yang berada dalam semesta yang kita sebut dengan hukum alam. Itulah yang disebut oleh orang adat Jambi dengan Tanggo Batu. Jadi kita terkait Tanggo Batu merupakan sumber hukum adat Jambi yang pertama. Apa hubungannya? Apabila ayat Allah yang ada dalam Al-Quran tidak kita laksanakan, maka ayat Allah yang ada di alam semesta ini akan marah dengan izin Allah. Maka terjadilah kalau banyak perzinahan, banyak pembunuhan, banyak pencurian, terjadilah gempa bumi, gunung meletus, banjir, bencana alam segala macam. Itu pasti akan kami hancurkan negeri itu sampai hari kiamat. Sumber hukum inilah yang kalau kita bawa ke hukum pidana sekarang, nah ini susahnya. Seluruh Pak sudah terlanjur mendewa-dewakan Anglo-Sakson dan Eropa kontinental, termasuk saya. Itu apa yang ada di barat sana kita anggap dewa, tapi yang lahir di bumi Indonesia tidak dianggap kuno. Mari kita lihat lagi yang kedua. Yang kedua, cermin gedang yang tak kabur. Apa itu? Cermin gedang itu singkatnya adalah kitab suci Al-Quran. Berumur 1500 tahun. Sampai hari ini titiknya saja satu tidak pernah dirubah. Nah, kalau mau menegakkan hukum begitulah. Tidak pernah dirubah. Nah, kalau kita negara bangsa Indonesia ini kan slogan saja mengatakan persamaan di depan hukum itu. Mengenai pasal 27, 65, pasal 28. Itu slogan. Saya berani mengatakan apa, Bapak? Dalam pantun lain dikatakan, terbanglah balam ke muka pintu. Padi sulit cari makan, alam terkembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. 31 tahun saya jadi hakim, saya tidak menemukan hukum yang pasti. Cermin gedang katakan ada persamaan di depan hukum. Setiap kasus yang sama hukumnya. Tidak bisa. Buahnya adalah apa kata pengadilan? Tidak ada perkara yang sama dan serupa di muka pengadilan. Akibatnya apa? Lain hakim, lain palunya. Apa dasarnya? Mereka lari kepada pasal 12 ayat 2 Undang-Undang tentang KUHP. Hakim boleh menjatuhkan hukum mulai dari minimal sampai maksimal. Na'udzubillah. Nah, lalu saya katakan, kalau begini, kalau mau memperbaiki hukum di Indonesia, kita harus adakan revolusi hukum. Revolusi tidak berdarah. Mohon maaf, Bapak-bapak, barangkali ada yang dari kejaksaan sini. 31 tahun saya menjadi hakim. Saya mengatakan, jaksa penuntut umum di depan persidangan hakim itu tidak ada gunanya. Kalau menurut saya, ya. Surat dakwaan dan surat tuntutan sebuah permainan dalam hukum. Rusaknya pengadilan, dari situlah mulai salah satu pintunya, Pak. Mau pasal yang ringan, mau pasal yang mahal, mau penggelapan, mau pencurian, mau penadahan. Wah, repot. Ini harus. Nah, kita bangsa Indonesia, kita cinta negara ini, Bapak. Kita perbaiki negara ini. Kalau mau memperbaiki hukum, revolusi hukum jawab tidak. Setiap ruas pasal undang-undang itu harus seperti cermin yang tak kabur. Lantak dalam yang tak goyah, kaping yang tak tergazu.
Itu maksudnya kalau dalam akomodatif itu hadis Nabi, dia tidak bisa dirubah. Hadis Nabi itu tidak ada bisa merubah. Nah, baru yang keempat kata mufakat. Kalau tidak ada dalam ayat Al-Quran, tidak ada hadis Nabi-nya, baru mufakat kita di mana? Mari duduk bersama. Wisawirhum bil amri, kata Tuhan. Bermusyawarahlah kamu. Hei manusia, kan kamu itu saya, jadi kamu suaralah, kata Tuhan. Tidak ada kita yang minta lahir duluan, minta mati duluan, nggak ada. Nah, kemudian yang kelima, tak lapuk di hujan, tak lekang di hujan. Apa arti itu? Itu sumpah, Bapak. Orang Jambi dulu bersumpah dengan kerbau setengah dua, darahnya tetes ke bumi, menjadi saksi. Pitis sekipeng di Patigo, sekipeng dipendam ke langit, agar tahu Mambang dan di gunung segala malaikat bahwa orang Jambi sedang membuat hukum. Sekipeng dilempar ke laut, agar tahu pri di laut bahwa orang Jambi sedang membuat hukum. Sekipeng dilempar ke bumi, seperti menjadi nyata di alam, terang di langit, sebagai saksi nyata bahwa inilah hukum adat Jambi yang tidak lapuk di hujan, tidak lekang di padi, seperti kayu yang hidup, Bapak. Sebatang kayu walaupun umurnya ribuan tahun, selama masih hidup tidak pernah mati, tidak pernah lapuk, ya kan? Itu namanya alam terkembang jadi guru. Nah, 5 inilah sumbernya. Kalau kita kembali kepada hukum adat, hukum pidana, misalnya ngomong karena pengalaman di pengadilan, Pak. Jadi pertama, robah kepastian hukum, jadi hukum yang pasti. Orang adat pasti hukumnya. Hukum bangun, si A mati, terbunuh. Nah, tadi Pak Dekan Fakultas Hukum saya bilang begini tadi. Kenapa? Hukum bangun di Jambi ini sudah salah penerapan seluruh. Saya katakan seluruh, mulai dari Tanjung Jabung sampai Kerinci, salah penerapan. Hukum bangun itu, Pak, ada 6 macam. Sama dengan kami di pengadilan. Orang sengaja dan berencana, lain hukumannya dengan orang sengaja. Tidak sengaja lain. Kalau sengaja berencana 340 KUHP. Kalau sengaja saja 338. Kalau tidak sengaja orang mati itu 336, 359. Beda hukumnya. Diatur di situ. Nah, orang Jambi ini sekarang setiap mati bangun, beras 100 kilo kok, cuma sebaris. Akhirnya dari mana mereka belajar? Iya. Hukumnya itu kan begini. Kalau terjadi mati, Bapak, hukumnya buta, namanya buta dengan beras 100 kerbau 1 ekor untuk cuci kampung dan basuh busuk. Pitis sekipeng di Patigo, sekipeng dibuang ke laut, ke gunung, sekipeng ke laut, sekipeng di tengah ke bumi, didendo. Ada dendo lucu. Didendo dengan emas sekian. Ada emasnya. Inilah emas, inilah yang disebut uang bangun. Ganti yang mati, harga nyawa. Di mana ditetapkan ini? Waktu rapat adat yang ketiga di Bukit Tinggi 1842 Masehi. Setinggi-tinggi bangun, uang bangun itu 3.960 peso ditetapkan. Orang adat bersama Belanda itu, karena Belanda melarang menjatuhkan hukum badan lagi. Mulai 1842 tidak ada hukum badan lagi dalam hukum badan. Tidak boleh lagi. Dulu ada buangan, ada hukum mati, dilarang. Nah, 360 peso itu kalau dinilai dengan emas sekarang 2.400 gram. Itu untuk bangun setengah tiga, Bapak. Yang disebut dengan bangun setengah tiga, satu perbuatan lebih dari 1 mati. Misalnya ada orang membunuh orang hamil, sekali kita mati orang 2. Atau Bapak ada yang melemparkan granat pada kita, ini mati kita 200 orang. Apa 200 betul kerbau? Enggak lah, 1 dendanya tinggi. Itu, Bapak.
Kalau si A mau membunuh si B, si C, D tidak mau dibunuhnya, sudah si A dan B saja. Ini namanya bangun sudah di pengadilan pembunuhan dengan sengaja 338 KUHP. Pidana adat itu tidak berlaku, bukan hukum positif. Saya kan marah-marah buat. Tunjukkan kepada saya, satu pasal undang-undang yang mengatakan hukum pidana adat tidak berlaku. Mohon maaf Bapak, negara kita ini, nah itu tadi kepastian hukum Bapak, bukan hukum yang pasti. Mari saya bercontoh. Kalau kepastian hukum, dia lari. Satu saat terserah pada hakim, satu saat terserah pada pemerintah. Waktu Dom Aceh, berapa ribu orang mati? Kenapa tidak dibawa ke pengadilan? Tidak ada. Ini negara kita Bapak. Dia mengatakan hukum adat tidak berlaku. Saya marah buatnya. Cukup dengan perdamaian Helsinki. Kalau perdamaian itu hukum adat apa? Perang Ambon, berapa ribu orang mati? Satu pun tidak ada yang dibawa ke pengadilan. Banci negara kita. Dia mengatakan hukum pidana adat tidak berlaku, tapi perlakukan hukum adat. Cukup dengan 551 miliar buah justru kalah. Perdamaian, selesai. Sampai 2004 Bapak, berapa ratus kepala orang dibawa, masukkan gerobak dibawa ke jalan. Saya punya kawan satu angkatan jadi ketua pengadilan Indonesia. Saya telepon, ada dibawa ke pengadilan, nggak ada putar. Selesai dengan hukum adat. Aman Ambon. Irian, perang kampung, ada yang dibawa ke pengadilan. Cukup dengan sumpah bakar batu. Bawa ke hakim pengadilan. Saya kan pasal dalam hukum saya tahu. Saya pasal ini kan 3 tahun, pasal ini 5 tahun, pasal 10 tahun. Itu apa dituntut lagi kan main-main namanya itu. Iya, negara kita negara main-main dalam menegakkan hukum. Coba orang membunuh, Pak ya, sudah jelas 338 15 tahun ancaman. Dari kepolisian bawa ke pengadilan. Nah, di pengadilan jaksa menuntut lagi. Menuntut terdakwa tertuntut 15 tahun. Orang kan tahu juga 15 tahun kok. Itu apa? Kan main namanya itu Pak. Nah, dalam adat ada itu Pak. Dari Kupalang bawa ke pengadilan, bawa ke sidang, putuskan ini dia. Itu. Nah, kalau mau memperbaiki negara ini, yakinlah Bapak. Kalau kepastian hukum masih seperti ini sistem hukum di Indonesia 50 tahun ke depan, negara Indonesia adil makmur itu masih slogan. Catat yang berbudaya. Kalau mati saya kencing kubur saya. Bapak-bapak yang saya hormati, jadi sebenarnya banyak dalam hukum adat. Saya sudah menulis di sini walaupun tidak sedetil. Pengadilan tadi kan hukumnya ya. Nah kemudian penghakimnya, hakimnya Pak jangan seperti sekarang ini. Hakim di pengadilan itu majelis, nggak ada yang bertanggung jawab. Majelis, saya kan 9 kali Pak diperiksa oleh hakim agung. Iya, saya termasuk hakim yang galak di Jambi dulu. Di mana-mana saya jadi heboh terus itu. Sehingga kalau saya sidang, nggak ada jam 1 sidang jam 10 antri jaksa dengan saya, dengan sama PP. Tidak ada perlu saya, tidak ada. Saya undurkan, tanya sama orang. Saya bilang, saya tidak memperpanjang penahanan ini kalau Anda tidak datang. Kalau keluar dari tahanan Anda yang berarti saya dipecat, no problem. Nah, hanya antri PP sama jaksa sidang. Sekarang kenapa tidak? Jam 2 dari pagi mereka nunggu sampai sore tahu undur sidang. Di mana letak free kemanusiaan orang pengadilan? Saya rasakan, di mana letak? Ini kita harus tahu. Nah, oleh karena itu di sidang di pengadilan jangan ada hakim majelis, tunggal saja. Untuk apa golongan 4E menyidangkan perkara majelis hanya pencurian? Itu negara kita habis uangnya membayar peradilan itu. Hakim ribuan. Padahal baru saya di pengadilan negeri cukup 4 cukup. Ketua kota selesai. Tidak ada. Dalam sejarah kemanusiaan, Nabi Sulaiman, zaman Nabi Sulaiman menjatuhkan hukum kepada 2 orang perempuan yang berebut anak. Tidak ada majelis. Kita tanya, maukah kamu saya potong anak ini? Yang satu mau, yang satu
tidak mau dia melihat. Kalau daripada ditutup kasih saja sama dia. Kasih saja sama dia. Ini teradat. Nah ini seperti yang mereka itu. Teradat seorang ibu sayang sama anaknya. Yang satu saya ingin bisa boleh mau bersedia dipoto karena bukan anak dia. Kata Nabi ini anak kamu tidak. Tidak ada majelis bapak. Di zaman Nabi Isa, ketika seorang perempuan berzina dikejar orang, lari kepada Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Ditangkapnya perempuan. Hei, Bani Israel, siapa yang tidak berdosa? Silahkan hukum orang. Mundur semua, karena berdosa semua.